Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din ma ba'd. Khalifin rahimani wa rahmatullah. Nawasilu darsana fi kitab al-manzumah atau manzumatul qawaid al-fiqhiyah ma'a syarhiha li Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sudah sampai di syair yang ke-45, ini mungkin pertemuan terakhir insyaallah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa kullu mashghulin fala yushaghalu mithaluhu al-marhunu wal musabbalu. Subhanallah. Ini kaidah yang agung, luar biasa ya. Jadi dengan kita belajar seperti ini, kaidah fikih ya, dan yang lainnya dari kaidah-kaidah agama, maka kita akan semakin cinta kepada agama kita, agama Islam. Ya, dan insyaallah akan menjadi sebab kita semakin kokoh di atasnya. Dan kita akan semakin memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Itu sempurna, luar biasa. Cakupannya luas. Ya, satu kaidah luar biasa, banyak sekali perkara masuk. Sering beliau ulangi kan? Ya, masuk dalam kaidah ini masailu katsir. Selalu seperti ini. Nama saja kaidah, ya. Termasuk ini wa kullu mashghulin fala yushaghalu. Dan semua yang sudah sibuk maka jangan disibukkan lagi dengan yang lainnya. Nanti akan sebutkan contohnya, ya. Misaluhu, contohnya al-marhunu wal musabbalu. Contohnya barang yang sudah digadaikan. Al-marhun dari rahan. Wal musabbalu, ini istilah untuk barang yang sudah diwakafkan. Mauquf. Jika misalnya ada barang, ada siapa namanya? Nabil pinjam uang misalnya. Butuh uang dia 5 juta. Pinjam sama siapa ini? Awan-awan. Sama antum siapa? Alif. Aldi. Aldi banyak uangnya misalnya. Pinjam uang 5 juta. Terus dia bilang Aldi, oh boleh pinjam tapi ada jaminannya. Jangan sampai ya tidak ada uang, ya. Paham ini kau juga lari? Ya, maksudnya kau tidak bayar. Nah, jadi motornya Nabil yang sudah di racing dikasih. Ini jaminannya. Siapa yang pegang? Al itu. Jadi yang kita bahas ini motor ini. Ini motor sudah masyghul. Tersibukkan dengan adanya status rohan. Dia statusnya bukan milik, dalam artian bukan penuh milik siapa ini? Ya, si Nabil ini. Masih miliknya. Cuman dia posisi sedang digadaikan, dipegang sama si Ali. Ini motornya Nabil ini. Maka si Ali ini jangan coba-coba dia sibukkan ini motor. Dia pergi jual, ya kan? Dia pergi kasih orang, ini ada motor, ambil mi. Dia kasih Kipli misalnya, Zul, ambil mi Zul, ada motor. Padahal ini lagi, atau dia hibahkan, ya, atau dia malah gadaikan lagi. Ini kan, naudzubillah, di masyarakat banyak seperti itu. Ya, tak lapis-lapis statusnya. Ini tidak boleh, haram. Karena kenapa? Dia sudah masyghul dengan rahan tadi. Jadi nanti lepas rahannya baru bisa disibukkan lagi dengan akad yang lain. Misalnya angkat tangan Nabi tidak bisa bayar, ya sudah, berarti ini motor dijual. Woi, masih laku 20 juta misalnya. Banyak variasinya, jadi mahal. Ya, maka dibayar itu Ali ambil uangnya 5 juta, 15 jutanya tetap kembali ke Nabil, karena itu hak-haknya. Jadi jangan langsung ambil 5 juta utangnya, masa motor kau ambil, rugi dong. Bisa paham ya? Baru posisi itu ya sudah.
Ya. Paham ini? Ini motor sudah dibeli sama pembelinya. Sekarang saya tanya, ketika pembelinya sudah beli ini motor, maka dia sudah tidak masygul lagi. Pembelinya yang baru tadi, ya pemilik baru setelah Nabil, ini boleh digadaikan lagi, boleh dikasih orang, ya boleh dipinjamkan, boleh apa. Bisa paham ini? Ini artinya masygul la yusyaggal. Ya, sesuatu yang sudah sibuk jangan disibukkan lagi dengan yang lainnya, dengan akadnya. Nanti selesai dulu baru dia boleh ditransaksikan, diakadkan dengan akad yang lain. Lanjut. ثم قال المصنف رحمه الله الشرح هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل. La yushghal atau la yushaggal, sama ya. Ini adalah makna ucapan ahli fikih, al-masyghul la yushaggal. Ya, yang sudah sibuk, ya tersibukkan, jangan disibukkan dengan yang lain. Ya, seperti tadi barang jaminan. Atau nanti contohnya itu barang yang sudah diwakafkan. Ya, orang tuanya sudah wakafkan ini tanah, sudah bahkan keluar akte wakafnya dari pemerintah. Pergi nak jual anaknya, tidak boleh. Karena dia sudah masyghul. Atau dia hibahkan, hadiahkan ke orang lain. Misalnya dia sudah jadi, paham ini? Ya, dia beri kuasa itu tanah misalnya. Atau dia pergi gadaikan, tidak boleh. Saya pinjam uang, ini tanah wakaf jadi barang jamin tidak boleh. Sudah masyghul, la syagwal, jangan. Ya, itu minaudzubillah di zaman sekarang, subhanallah, kadang ya sudah jelas wakaf atau bahkan mungkin sudah ada bangunan masjid di atasnya. Ya, ini keturunannya pergi nak jual. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Ini sudah masyghul. Ya wakaf lillahi ta'ala. Paham ini? Itu pentingnya kita ngurus surat-surat supaya tidak ada masalah di belakangnya. Itu pun karena ada surat-surat masih masalah. Apalagi tidak ada. Ya, jadi kalau orang tua tak mau wakaf, kakek nenek tak mau wakaf, ya sudah, langsung uruskan legalitasnya. Supaya orang tahu ini sudah masyghul. Jangan la yushaggal, la yushghal. Paham ini? Jangan coba-coba diapa-apai. Karena dia masyghul, posisinya masyghul. Terus وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذه المشغول به. Subhanallah. Maksudnya ini, وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به. Jadi ini maksudnya, bahwasanya sesuatu itu, entah itu barang atau orang, nanti yang akan dijelaskan ya. Kalau orang bagaimana dia masyghul, dikatakan masyghul, ya barang atau orang, ya paham ini? Ketika dia sibuk dengan suatu perkara, suatu akad misalnya, maka tidak boleh dia disibukkan dengan akad yang lainnya sampai dia selesai dari akad yang tadi, yang pertama tadi. Ya, seperti tadi motornya si Nabil itu, dia posisi digadaikan, jadi barang jaminan, ya, di Aldi. Jadi ini Aldi, ya jangan diapa-apain ini, ya sampai selesai. Kecuali memang tadi tujuannya untuk melunasi utang, karena memang itu tujuan utamanya. Dijadikan jaminan, ada apa-apa Nabil tak kancing, tidak bisa bayar utang, motornya harus diikhlaskan, dijual, baru ditutupi utangnya, dikembalikan sisanya. Baru nanti itu motor sudah lepas, ya kesibukannya dari rohan, dari posisi status barang jaminan, boleh nih, yang pemilik barunya boleh dia jual lagi. Ya, boleh kasih pinjam orang, boleh dikasih adiknya, ya boleh dikasih istrinya, atau boleh dia gadaikan lagi, pinjam uang lagi seperti Nabil. Ya, boleh. Kenapa? Sudah lepas statusnya. Ya, sudah tidak sibuk. Sampai selesai itu baru boleh disibukkan. Contohnya, وذلك كالرهن لا يباع ولا يهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو ya'dhanal murtahin. Seperti rahan, yaitu tadi barang apa rahan ini? Barang jaminan, ya, digadai kalau orang bilang sini, ya. Maka la yuba, ya, barang seperti itu jangan dijual. Ya, paham ini? Maksudnya si Ali ini ya dikasih pegang motor sama si siapa? Sama si Nabil. Pergi main balukang. Padahal ini si Nabil lagi kumpul uang. Waduh, hancur motor saya kalau dijual.
ya tidak bisa bayar utang, cepat bayar. Pergi nak jual Nabi, tidak boleh. Kecuali tadi dengan tujuan apa? Memang untuk tujuan utama itu apa? Melunasi utang. Karena ada biasa jatuh tempo 1 bulan 2 bulan. Jangan Ali baru 1 hari di rumahnya nih motor, ya lihat mahal kayaknya dijual motornya, pipi jual, tidak boleh. Yang kedua wala yuhab, tidak boleh dihibahkan. Ya, Ali punya adik laki-laki senang motor, ini bagus motor, pakai. Ya, hadiah untuk kamu. Punya orang. Paham ini? Wala yurhan, dan juga tidak boleh lagi dijadikan barang jaminan. Ya, si Ali mana utang lagi? Alinya yang utang 20 juta. Motornya Nabil yang pakai. Tak boleh. Karena dari posisi masyghul, sudah ada status dia, posisi barang jaminan digadaikan. Hatta yang fakkar rahnu, sampai selesai tadi ya statusnya sebagai barang apa? Barang jaminan, paham ini? Digadaikan barang jaminan. Ya, misalnya Ali sudah lunasi, siapa Nabi sudah lunasi hutangnya, diambil kembali motornya, bisa lagi dia gadaikan, bahkan bisa dikasih orang, bisa dia jual. Ya, ketika kembali ke si Nabilnya. Atau ya adzanal murtahin, atau siapa yang memberi apa? Murtahin. Yang menggadaikan pemilik barang tadi itu mengizinkan. Seperti dalam kasus dia sudah angkat tangan, tidak bisa berhutang. Nabi sama Ali baru kami motor. Tidak ada duit. Jual saja motor, tidak ada uangku. Nabi bilang, dia punya motor yang murtahin. Ya. Maka boleh. Ya, kan status serahannya belum selesai, tapi si pemilik murtahin sudah kasih izin karena sudah angkat tangan dia. Ya jual saja. Kasih kembali sisa. Jangan ambil semua. Ali. Baik. Ini satu contoh. Yang kedua, wa kadzalikal mawqufu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurhanu liistighalihi bil waqf. Demikian pula harta wakaf. Harta wakaf apapun. Yang paling gampang kan tanah. Misalnya tanah sudah diwakafkan oleh orang tuanya siapa? Siapa namanya ini? Apa? Gifari. Banyak tanahnya, ini wakaf. Ini Gifari wakaf, Ini wakaf untuk bangun pesantren. Paham ini? Jadi posisinya sudah sibuk dengan wakaf, status wakaf. Maka la yubah, tidak boleh jual. Ya. Entah orang tuanya sendiri si Gifari atau Gifarinya pergi jual. Ini hartanya bapakku, tanahnya bapakku. Saya butuh uang, jual deh. Tidak bisa, karena dia sudah sibuk dengan satu wakaf. Wala yuhab, tidak boleh juga dihibahkan. Saya hibahkan ini ke anakku, tadi sudah dibilang wakaf. Ya, paham ini? Ya sudah, tidak boleh dihibahkan lagi, kasih ke Gifari. Mau nikah misalnya, ada sunrannya, apanya itu? Kalau sunran bahasa ininya, ada maharnya, ya. Atau untuk ompadiknya, tidak bisa dikasih lagi. Wala yurhan, dan juga tidak boleh digadaikan. Ya. Hanya Gifari mau pinjam uang, ini ada tanahnya bapakku, tanah wakaf. Ini jaminannya. Tidak bisa. Ya sudah diwakafkan Gifari. Ya, masyghul dia. Al-masyghulu la yushaggal. Terus contoh lainnya. Wa kadzalikal ajirul khassu wa huwa man qaddara naf'uhu qaddara naf'uhu bizamani كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يشغل في هذه مدة لغير من استأجره لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به. Ya, koma titik. Contoh lainnya al-ajirul khas. Apa ini al-ajir? Karyawan atau pekerja. Ya. Paham ini? Khusus. Apa maksudnya? Ini al-ajrul khas wa huwa man qaddara naf'uhu bizaman. Itu orang yang manfaatnya ditakdirkan, diukur dengan waktu. Maksudnya si Nabil ini jago servis motor. Ya, motorku rusak, saya bilang Nabil sini, saya gaji kau 1 hari penuh urus motorku. Saya kasih kau misalnya 1 hari ini yang dipahami, ya uruf kita 1 hari itu misalnya dari jam 7 sampai jam 5 sore. Itu maksudnya. 1 hari ya, bukan berarti
dia nginap dengan motor ya 24 jam ya apa bukan. Misalnya ya saya bilang 1 hari, maksudnya jam 7 sampai jam 5. Ya, paham ini? Dengan istirahat tentunya siang 1 jam, zuhur, salat zuhur atau asar. Ini saya bayar kamu 200.000. Kau urus motor. Jadi ditakdir manfaatnya ini, keahliannya ini dengan waktu. Seperti kata Syekh, yaum sa'ah, seperti misalnya 1 hari dengan hari atau dengan jam. Ini saya pakai hari dengan hitungan jam tadi, 7 sampai jam 5 sore. Paham ini? Maka pada kondisi ini tidak bisa ini Nabil terima job lagi. Baru dia kerja motorku 2 jam, ada orang rusak motornya. Lewat depan rumahnya Nabil. Ya. Nabil, kerja ke motorku dulu. Oh ini saya kerja. Itu asalnya ya ini. Asalnya tidak boleh. Karena kenapa? Dia sudah masyghul, sibuk dengan amanah dari saya. Maka orang lain tidak bisa ganggu. Ya. Orang lain tidak bisa ganggu Nabil. Nabil juga tidak boleh terima orderan. Atau misalnya 2 jam dia kerja, piano dulu, Maxim. Ya, Gojek dulu, misalnya dia juga. Ya, tidak bisa. Atau dia pergi jual kue dulu, tidak bisa. Ini kan sudah, kamu sudah digaji. Saya gaji kau 1 hari 200.000, nyajain je. Ya, sampai sore. Paham ini? Kau pergi, hancur saya. Ya, ujung-ujungnya motorku tidak selesai. Ya kan? Itu tidak boleh. Karena dia ini kamu lagi masyghul. Ya, Nabil dihitung masyghul. Posisi saya sibuk. Ya. Ada akad antara saya dengan dia. Ya, paham ini? Jadi kata Syekh sini seperti ditakdir dengan waktu seperti hari dan jam wa nahwi dan semisalnya li amal untuk satu tugas atau pekerjaan tertentu. Kapan dia sudah jadi al-ajirul khas ini la yushghalu fi hadhil muddah, maka pada rentang waktu tertentu ini yang sudah disepakati tidak boleh yushghal, tidak boleh dia disibukkan li ghairi man istajarahu. Ya, oleh orang selain orang yang mengupah dia. Itu tadi saya yang bayar kamu Nabil, ada orang lain walaupun ya misalnya ya sama-sama rusak motornya juga sama saya, tidak bisa kok perbaiki motornya, selesaikan dulu motor. Ya, bisa paham ini? Bisa paham ya? Tidak boleh ya di rentang waktu ini dari jam 7 sampai jam 5 sore tadi, saya sudah akadnya 1 hari dan itu di ma'ruf ya, di urf kita ya jam 7 sampai jam 5 ini tidak boleh kamu ya sibuk dengan orang lain selain saya. Karena saya yang sudah upah kamu. Lianna zamanahu mustahiqun lil mu'ajir, karena waktu yang dimiliki si Nabil ini, yang ahli ini, dia punya pekerjaan tertentu, ini sudah milik saya yang upah dia. Paham ini? Sudah milik saya, tadi saya bayar 200.000. Itu saya anggap saya sudah beli. Itu milik saya. Maka jangan diberikan ke orang lain. Ya, fala yushaghalu masyghulun bihi. Ya, ini posisi Nabil ini sudah sibuk dengan akad tersebut. Nanti Nabil besok baru ada orderan itu baru terima. Selesai nih. Ya, selesai misalnya pas-pas jam 5 sudah selesai motornya apa semua, sudah putus mi akad. Ya, saya kewajiban saya kasih 200.000. Ya. Paham ini? Kalau ada alat yang mau dibeli ya berarti saya ganti juga. Sudah selesai. Nah, setelah itu ada motor rusak ya kerja nih, silakan, sudah selesai. Ya, bisa paham? Ini anunya masyghul. Jadi bukan hanya barang, orang juga begitu. Ya, orang juga seperti itu. Ya, kecuali saya bilang Nabil, kalau ada motor orang kasihan rusak motornya, pemogok dulu. Ya. Misalnya dia dikenal, misalnya satu kampung, satu lorong ini jago servis motor, misalnya orang banyak yang datang, sudah 1-2 misalnya, 1-2 motor boleh. Saya sudah bolehkan. Ini kan hak saya, kan saya bayar waktunya kan. Saya bolehkan maka boleh. Tapi kapan tidak ada izin maka tidak boleh. Misalnya dia minta izin, Ustaz, ada motornya orang, enggak, kerjakan motorku dulu. Maka harus. Ya, masyghul tuh. Kamu sudah sibuk, sudah ada kontrak dengan kita. Ya, hancur akad. Nah, kalau yang seperti ini diperhatikan, hancur betul, hancur. Dan itu banyak terjadi di luar sana. Kita sudah minta borongan 1 bulan, buru-buru mau pakai ini, mau masuk rumah apa semua. Ini pemborongnya malah pergi ambil kerjaan sana sini. Padahal dia sudah masyghul. Hancur kan? Hancur. Kecuali dia punya banyak tim, banyak anggota, dia harus bagi itu.
Karena kita tahu sudah 1 bulan selesainya rumah dan dia sudah akad. Ya. Bahkan banyak yang bawa lari uang. Kalau kasih DP begini 20 juta, 30 juta lari hilang. Naudzubillah. Jangankan bawa lari, dia masyghul saja disibukkan dengan ini sudah dosa. Paham ini? Sehingga imbasnya ke pekerjaan kita kan begitu. Yang mestinya 1 bulan penuh dia kerja, dia kasih selesai rumah tak, malah dia pergi ambil orderan rumah yang lainnya seterusnya proyek lain. Ya dengannya terbagi waktu dan tenaganya. Hancur gitu. Kita yang rugi, dia yang untung. Terakhir, contoh terakhir. Wadarul Muajjarah. muajjarah la yuajjaru La tujar hatta tafrughal muddatu tafrughal muddat atau tafrughal muddatu bisa. bal kullu mashghulin bihaqqin la yashghalu bighairihi hatta yafraghal haqqu anhu wallahu a'lam. Contoh lainnya. Wadaru al-muajjarah. Rumah yang dikontrakkan, disewakan. Sewa per hari, per bulan, per tahun. Paham ini? La tuajjar. Ya. Ini tidak boleh disewakan lagi. Syiah misalnya sudah sewa rumah ini. Ini dia pakai, tidak pakai, ini jangan pemilik. Tidak ada jorannya. Kasih sewa lagi deh. Bagaimana caranya? Barangnya orang di situ, ini sudah ada masyghul dia, sudah ada akad dengan si A misalnya, yang sewa 1 tahun. Walaupun dia tidak pakai itu urusannya. Jangan sudah 1 bulan ini tanda-tanda dia mau datang. Sudah deh. Ada si B ini butuh juga rumah ini kami. Tidak boleh, dia sudah masyghul. Ya, ini rumah sudah status sudah disewa oleh si A. Jangan coba-coba kasih sewa ke si B, si C sampai si Z, siapapun dia. Tidak boleh. Paham ini? Hatta tafrughal muddatu, sampai selesai ya rentang waktu akad sewa dari si A. Misalnya dia sewa 1 bulan, sudah kasih sewa 1 bulan. Misalnya urufnya kita 1 bulan itu 30 hari. Sudah. Dari tanggal dia sewa sampai 30 hari berikutnya. Nah, nanti selesai 30 hari berikutnya baru cari ya penyewa yang lainnya yang mau sewa rumahmu. Tidak boleh kamu orang baru 10 hari kosong jilat ke sewa. Misalnya ada butuh 1 hari, 2 hari, 2 malam, situ. Tidak bisa, dia sudah masyghul dan belum selesai rentang waktunya. Bal kullu masyghulin bihaqqin la yashghalu bighairihi. Jadi bahkan semua yang masyghul dengan satu hak maka tidak boleh disibukkan dengan yang lainnya sampai yafrughal haqqu anhu, sampai selesai hak tersebut darinya. Wallahu a'lam. Dan ini kaidah bermanfaat sekali, khususnya dalam dunia muamalah, ikhwas kan. Ya, amanah luar biasa. Paham ini? Kita alhamdulillah ya tidak diikat, dalam artian kita ngajar di Gonta, tidak dikatakan akadnya itu tidak boleh ngajar di tempat lainnya. Syukurnya begitu. Kalau misalnya akadnya misalnya kita di Gonta misalnya, atau sebaliknya di RBA misalnya, satu bait binang Ustaz Muzakir fokus di RBA, tidak boleh ngajar di Gonta. Anggaplah dibalik ya seperti itu. Maka repot saya, pasti mungkin saya tidak terima. Tidak bisa, saya ngajar di Gonta juga Ustaz. Paham ini? Jadi ketika Ustaz kasih, boleh nih, boleh ngajar Gontang, boleh ngajar. Ya, maka baru. Karena sudah digaji, kita sudah di booking, sudah diamanahkan dengan gaji tertentu untuk amanah ini. Bisa paham ini, hati-hati sekali. Jadi jangan piti-piti, jangan lihat gajinya saya bisa ambil semua gaji sekian juta. Jadi sekian puluh juta. Ya, dia tidak lihat dirinya bagaimana. Dia tidak tanya juga kepada yang kasih gaji, yang akad dengan dia. Boleh enggak saya ambil? Ya, hancur bagaimana caranya? Pada sibuk dengan yang lainnya. Ya, terbengkalai. Ini tidak boleh. Naudzubillah ya. Ini bermanfaat sekali kaidah ini ya. Ya, dalam dunia muamalah. Terus. ثم قال المصنف رحمه الله ومن يعدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. Ini kaidah selanjutnya juga Masya Allah. Ini mungkin kalian jarang dapat yang seperti ini ya. Kata beliau rahimahullah, wa may yu'addi an akhihi wajiba lahu ar-ruju'u in nawa yutaliba. Ya, jadi bentuknya begini. Kata Syekh, barang siapa yang menunaikan suatu kewajiban dari saudaranya, maka dia boleh lahu, ini artinya jawaz, boleh dia ar-ruju',
Ya, dia rujuk kembali kepada saudaranya tersebut untuk meminta apa yang sudah dia tunaikan tadi dari kewajiban saudaranya. Inna jika memang dia niatkan hal tersebut. Contoh begini. Siapa lagi jadi contoh ini? Ini apa namanya? Soleh punya utang. Ya. Ke siapa ini? Rizki 5 juta. Bisa paham ini? Terus si Soleh ini kelihatan mungkin berat kasihannya, berat yang membayar apa semua. Dilihat sama Gifari lagi jaya-jayanya, banyak jaya duit. Nah. Dia tiba-tiba bilang ke si siapa? Si Rizki, berapa utangnya itu Soleh? Ya. 5 juta. Dia pergi ambil HP-nya, berapa rekeningmu? Nah, 5 juta. Jadi Gifari bayarkan utangnya si Soleh tanpa ditahu sama Soleh. Sekarang saya tanya, hukum bayar utang hukumnya wajib. Kewajibannya siapa? Si Soleh. Tapi yang bayar siapa? Gifari. Jadi yuaddi an akhihi wajiban. Dia tunaikan kewajiban dari saudaranya. Itu bayar utang. Dia bayarkan utangnya Soleh. Di sini dirinci, perhatikan, ini detail sekali, perhatikan. Dilihat ke Gifari ini. Gifari sudah bayarkan utangnya si Soleh. Kalau Gifari memang dari awal dia niat sedekah, ini Soleh orang susah kan, sama senam. Orang susah, makan saja susah, apalagi duit 5 juta. Saya alhamdulillah Allah kasih rezeki yang sudah saya bayarkan. Sedekah. Kamu yang tahu antara kau dengan Allah ya, hatimu itu ya, niatmu. Kalau kau niat sedekah, maka tidak boleh kamu minta sama Soleh, kau bayarkan utangmu sama rezeki, sini 5 juta. Tidak boleh. Kenapa? Kamu sudah niat sedekah. Masa sedekah kau ambil lagi? Bukan caleg ini ya. Kalau caleg ya mungkin ya, sudah sumbang diambil lagi, itu banyak sekali. Ya, kamu Gifari sudah niat sedekah lillahi ta'ala. Paham ini? Ya, dia bantu saudaranya yang mau dapat pahala di akhirat, dapat surga. Maka tidak boleh kau ambil, kau minta itu, walaupun dia mau kasih. Misalnya tiba-tiba berlalu waktu sore, Gifari, kau bayarkan utang, kau katanya rezeki. Ini 5 juta. Maka tidak boleh. Paham ini? Ini yang pertama. Tapi kalau memang si Gifari niatnya, ya tunggu, ini kau bayarkan, tapi ya kalau diganti, ya. Ingat ya, kan beda tuh. Tadi memang yang sedekah, dia tidak pikir lagi ganti dari Soleh. Ini tidak. Dia nawa. Arju. Ya, boleh dia yutalib, minta ke Soleh karena niat awalnya membantu dalam artian apa? Ya. Kalau Soleh punya uang, saya akan minta ke Soleh. Sudah dapat pahala Gifari. Jangan komplain si Soleh, kau kenapa kau minta lagi? Apa mau ke pahala itu? Iya pahala sudah dapat, tapi uangnya kasih kembali karena dia niatnya dari awal akan menuntut ke Soleh, cuman dia bantu. Misalnya begini, cicil mau ke Soleh sama saya. Ya, kau sudah tahu toh rezeki bilang sudah saya bayar kamu tahu. Ya, bayar memang 100.000, 50.000 sampai lunas itu. Atau bayar setengahnya ke saya, pahamin? Itu boleh bagi Gifari. Jangan bilang, Gifari kok tidak ikhlas berarti. Tidak, sudah dapat pahala Gifari karena sudah bantu. Bisa ini kaidahnya. Jadi innawa ar-ruju'. Dia boleh yutalib. Boleh dia menagih ke siapa? Ke si Soleh. Terus Asyarhu ma'na hadza anna kulla man adda. Jadi ini kaidah kembali kepada hadis innamal a'malu binniyat. Ya, paham ini? Innamal a'malu binniyat sama dengan kaidah sebelumnya yang terakhir kita baca pertemuan kemarin, yaitu at-tadakhul fil a'mal ya. Ya, kita lakukan satu amalan dengan 2 niat atau 3 niat. Paham ini? Ini juga hadisnya innamal a'malu binniyat dan pahalanya wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita niatkan 2 salat, masuk tahiyatul masjid dan qabliyah, dapat 2 pahala walaupun salatnya 1. Bisa paham ini? Ini juga tentang niat. Ya, ini tentang niat. Kalau niatnya rujuk dari awal, dia mau nagih, boleh. Ya. Jadi kalau yang paling afdalnya
tidak usah minta. Ini afdal, tidak wajib. Ya, paham ini? Tidak wajib. Paham ini? Kalau dia mau niat sedekah, maka itu lebih besar pahalanya. Anna kulla man adda أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه ويلزم المعدى عنه ما أداه عنه. Coba lihat ya, jelas kaidahnya. Jadi makna kaidah ini, makna hada anna kulla man adda an ghairihi dainan wajiban alaih wa nawar ruju'a alaih. Dua perkara, perhatikan. Paham ini? Jadi setiap orang yang adda an ghairihi dainan wajiban alaih, yang menunaikan utang orang lain yang wajib, ya, orang lain tersebut lunasi. Tapi orang lain yang lunasi ini dia tunaikan. Tapi ya, perhatikan lanjutannya, wa nawa ar-ruju' alaih. Orang yang bayarkan tadi memang meniatkan untuk kembali ke si pemilik utang. Ya. Perhatikan. Tadi siapa yang utang? Soleh. Soleh ini namanya pemilik utang. Ngutangnya ke siapa? Rezeki namanya pemilik piutang. Ya. Ya, siapa yang bayarkan? Gifari inilah. Ini yang kita bahas, si Gifari. Niatnya apa? Kalau dari awal si Gifari niatnya kembali ke Soleh, nagih ke Soleh, maka itu boleh. Fa innahu yarji'u alaih. Kalau memang niat dari awal dia bayarkan, ya, dia tutupi utangnya lunas, kemudian dia mau kembali ke Soleh, maka yarji'u alaih. Si Gifari bisa kembali ke Soleh. Terus Soleh bagaimana sikapnya? Marah-marah, komplain, tidak boleh. Apa kata Syekh? Wa yalzamul muadda anhu. Siapa al-muadda anhu sini? Gifari, Rizki atau Soleh? Soleh yang dibayarkan utangnya tadi wajib untuk ma'adahu anhu. Ya, untuk menyerahkan apa yang si Gifari sudah bayarkan ke Rizki, 5 juta tadi. Ya, itu kalau si Gifari niatkan untuk menagih rujuk. Ya, nanti akan dibahas kalau memang dia sudah ikhlaskan. Maksudnya apa? Ya, dia lillahi ta'ala, dia sedekah 5 juta itu untuk soleh, maka itu yang paling bagus. Ya, paham ini? Terus lanjut. ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين. Ya, jadi kaidah ini, masya Allah, masuk padanya, di bawah kaidah ini semua utang-utangnya anak cucu anak. Ya, minal qardi wassalami wal athmani silai wan nafaqatil wajibah lizzawjat wal mamaliki wal aqaribi wal bahaim. Subhanallah, coba luas ini kaidahnya. Jadi di antara contohnya minal qard, seperti utang tadi. Wassalam. Ini salam ini beli barang, bayar di belakang, ya. Paham ini? Kemudian asmani sila, harga-harga barang. Ya, dia beli sesuatu belum bayar, ya, dan seterusnya. Misalnya ada yang bayarkan niatnya untuk kembali, ya boleh. Kemudian nafkah yang wajib untuk istri. Misalnya ada siapa lagi contoh? Siapa nama? Hidayat. Siapa? Febri. Hidayat bertentangan dengan Febri. Febri pergi jauh cari uang. Ya, keluar negeri. Ya, anggaplah tidak ada kabar. Tidak ada juga kiriman. Kabar saya tidak ada, apalagi kiriman. Ya. Contoh saja, ya. Ya, sebagai tetangga yang baik, Hidayat, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dia lihat kasihan anak-anaknya, si Rizki sudah apa, bapaknya selagi ya mencari nafkah halal jauh sana, paham ini? Dia nafkahi, nafkah wajib. Ya, nafkah lahir, ya, bukan nafkah batin. Tidak boleh nafkah batin. Wahai ini, berapa ancaman pada dosa besar, ya. Wa antuzaniya halilata jarik. Wah, itu besar. Jadi nafkah wajib. Paham ini? Contoh saja, ya, contoh. Misalnya apa, beli berasnya, ya, beli lauknya, kasih. Kembali si Hidayat ini niatnya apa? Bersedekah. Alhamdulillah.
Tapi kalau cuma niatnya, pulang ini rezeki ini banyak uangnya, saya mau tagih. Ya kan? Boleh enggak? Boleh. Sudah dapat pahala bahkan hidayah. Walaupun dia mau ambil uang ini sudah bantu. Si rezeki ini bahkan anak istrinya bisa makan, bisa hidup, lanjut hidup karena bantuan si hidayah. Tapi hidayah dari awal dia mau tagih rezeki pulang dari Arab Saudi, dari misalnya TKI, wah banyak uangnya, saya tagih nanti. Itu niat awalnya. Maka boleh ya, nggak bisa komplain. Boleh, silakan. Jangan bilang nanti, kenapa kau kasih anak istriku nafkah? Saya tidak pernah suruh kok. Iya, meninggal. Ya, kelaparan. Ya, bisa memilih. Kan saya sudah bilang, kalau memang si yang memberi ini niat rujuk, maka al-mu'adda anhu wajib yalzam. Ya, harus diganti. Syukur mau dibantu, ya kan? Atau wal mamalik, atau dia punya budak sama, misalnya dia tanggung nafkahnya, ya, dengan niat dia rujuk ke tuannya nanti, atau aqarib, kerabat, atau bahaib, hewan-hewan, misalnya dia punya sapi, sama-sama Febri dengan Hidayat punya sapi. Ini Febri tidak tahu kemana, hilang. Sapinya terbengkalai, tidak ada kasih makan, tidak ada kasih minum. Tapi yang namanya kasih makan, kasih minum butuh ongkos, mungkin dia butuh bensin, dia harus ambil rumput apa, kasih makan sapinya Febri, mati nanti. Ya. Paham ini? Dia niatkan memang apa? Datang Febri kembali nagih. Sekian notanya. Ini bensinku sekian, ini utangku di warung itu, belikan bensin motorku supaya kasih makan sapi bersama. Ini boleh dia minta. Terus ويدخل في هذا القضاء الضامن والكفيل ما على المتموم عنه والمكفول له ولو لم يؤذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء وهذا كله إذا نوى الرجوع. Ini semua kalau dia niat untuk rujuk. Ya, ini dalam dhaman dan kafalah ini pembahasan lain, ya, dhaman dan kafalah. Jadi misalnya ada orang dia tunaikan qada'ud dhamin, ya, ada yang orang menjamin, ya, kafilnya dia menunaikan ma 'alal madmuni anhu wal maghfulilah, apa yang merupakan kewajiban orang yang dijaminkan untuknya. Ya, bisa paham ini? Maka dia boleh kembali walaupun asalnya tidak diizinkan, walau lam ya'dzan fil dhaman wal kafalah wal ada. Dia yang tutupi, dia yang ganti, maka dia boleh rujuk. Ini semua idza nawa ar-rujuk. Ya, boleh kalau dia memang dari awal niatkan rujuk kembali, maksudnya menagih, ya. Terus kalau dia tidak niat rujuk, فإن لم ينوى الرجوع فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه. Kalau dari awal dia tidak meniatkan ar-rujuk, dia tidak niat menagih, mengambil kembali uang itu, maka pahalanya Allah yang tanggung. Dan dia tidak boleh kembali kepada orang yang sudah ditunaikan dari kewajiban. Ya, tadi al-madmuni an al-maghfulilah. Sini, saya sudah anukan kamu begini, sekian. Tak boleh, karena dia sudah niatkan lillahi ta'ala, untuk sedekah dan yang semisal. Tak boleh dia rujuk. Jadi kembali ke niat, innamal a'malu binniyat. Hati-hati, ya. Terus وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية. Dan ini semuanya berlaku pada semua utang yang tidak butuh kepada niat. Jadi maksudnya begini. Seperti tadi siapa Soleh punya utang ke Rizki, yang bayarkan Gifari. Sekarang saya tanya antum jawab dengan jujur dari hati yang paling dalam. Saya tanya antum, ketika si Gifari bayar utangnya Soleh, sekarang Soleh masih punya utang atau tidak? Saya tanya antum, jawab iya atau tidak? Lunas atau tidak? Utangnya Soleh 5 juta ke Rizki, Gifari bayarkan 5 juta, Rizki 5 juta. Sekarang masih ada utangnya Soleh? Masih. Tanya utangnya Soleh, tanya Rizki, masih ada utangnya Soleh? Antum tidak bisa gambarkan ini. Coba lihat.
Soleh ngutang 5 juta ke Rezeki. Si Gifari bayarkan 5 juta ke Rezeki. Ini utangnya Soleh. Si Soleh tidak tahu, tidak ada niat dari Soleh. Sekarang saya tanya ke Rezeki, masih ada utangnya Soleh? Tanya si Rezeki, ada utangnya Soleh? Jawabannya pasti tidak ada. Sudah dibayar sama Gifari. Sah? Sah. Ini maksudnya kata Syekh, tidak butuh niat dari si Soleh. Itu banyak ngangka masih hidup Soleh, meninggal saja Soleh kita bayarkan. Apa natokan Soleh? Sudah ditanya sama Munkar dan Nakir di kuburan. Baru dikubur saya, tiba-tiba ditahu, ada utangnya, langsung transfer 5 juta Rezeki, berarti kau Soleh sudah dikubur, barusan dikubur, lagi tanya 3 pertanyaan. Bisa paham ini? Tahu tak dia dibayarkan utangnya? Sudah dikubur. Ya, sah? Sah. Ini dikatakan tidak butuh niat. Ini mimbabit turuk. Sama misalnya antum najis. Najis itu hilang, antum harus niatkan. Misalnya ada najis, ya kotoran manusia di motornya antum. Tiba-tiba turun hujan tengah malam. Ini najis hilang sendiri. Lupa kan niat. Niat menghilangkan najis. Tidak ada cerita seperti itu. Najis hilang selesai. Ada niat, tidak ada niat. Kan ini najis bisa hilang dengan 2 cara. Dengan sengaja, dengan tidak sengaja. Dengan niat tanpa niat. Karena saya tanya antum, ini najis ada di HP saya. Hilang, saya hilangkan. Saya cuci, ya saya kasih air, saya siram apa semua. Ya, ini HP anggap nanti air ya, tidak rusak. Kalau nanti, bahaya, hancur HP-nya. Tapi ini, hilang najisnya, aman. Tapi misalnya ada orang lain yang bersihkan, misalnya istri saya tidur ngorok, tidak ada niat, tidak tahu. Ini bangun-bangun sudah bersih HP saya. Siapa yang bersihkan? Istri saya. Sekarang ini teranggap suci ini HP atau tidak? Ada najis atau tidak? Sah kan? Tidak ada najis, sudah suci. Walaupun saya tidak niat, itu mimbabit turuk. Sangat tertanya. Mafhum kalau ya jangan, saya tidak niat berarti saya cuci ulang. Lah bodoh namanya. Iya. Itu bodoh namanya, jahil. Paham ini? Baik. Ini sama. Baru beliau berpindah. Kalau yang butuh niat tidak boleh, tidak ada istilah diganti, tidak ada istilah dibayarkan. Karena tidak akan sah, karena harus dari orangnya dan membutuhkannya. Nah, contohnya, فأما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه. Adapun yang butuh, fa'amma ma yahtaju ila niyatin. Adapun ya perkara-perkara yang butuh kepada niat, zakawat seperti bayar zakat. Ya, ini bayar zakat ini bukan perkara sembarang, ibadah ini. Ya, ibadah fi'liyah. Paham ini? Harus ada niat dari pelakunya. Tidak bisa saya bayarkan zakat ini. Ada cerita, kecuali nanti diperkaya illa bi'idni. Begitu pula kafarah dan yang semisalnya yang membutuhkan niat. Maka fala yu'addi an ghairi. Tidak boleh orang lain ya melakukan ya menunaikan kewajiban ini dari orang yang lain kecuali dengan izinnya. Ya, misalnya ada kewajiban zakatnya, misalnya 10 juta, dia bilang sama Nabi, bayarkan dulu. Iya. Bayarkan dulu misalnya. Ini kan akadnya utangnya, tak? Ya, atau misalnya Nabi langsung tawari, ya soleh. Ya ada zakat sekian, yang saya bayarkan. Izin dulu. Karena dengan adanya izin akan muncul niat. Diiyakan iya. Berarti kan ada niat. Niat dari soleh untuk bayar zakat melalui perantara si Nabi. Nabi yang tutupi. Mungkin dia baku cesta, baku teman. Nah, masalah kan? Boleh enggak? Boleh. Tapi harus ada niat. Itulah izin. Ketika diiyakan, diizinkan, itulah niat. Berarti sudah ada niat dari soleh untuk bayar zakat. Ya. Kenapa? Li'annahu hadzal ada'u la yabra'u man uddi anhu lihtiyajihi li niyatihi. Li'anna hadzal ada'a la yubri'u man uddiya anhu lihtiyajihi li niyatihi. Karena kapan dia tetap ngotot lakukan, tidak ada izin, ya.
tanpa sepengetahuan yang ditunaikan, ya haknya misalnya tadi si Soleh dengan si Nabil. Ya, si Soleh banyak uangnya, ada kewajiban zakatnya 10 juta rupiah. Ya, dari 1/40 hartanya. Si Nabil pergi bayarkan zakatnya Soleh. Misalnya ke Basnas misalnya, atau langsung diserahkan ke mustahiknya. Maka kita katakan inilah yubri'u man uddiya anhu. Ini tidak melepaskan zimmah kewajiban dari yang ditunaikan darinya, yaitu Soleh. Soleh tetap wajib bayar zakat. Jadi apa yang tadi dia kasih itu Nabi dianggap sedekah biasa saja. Tidak bisa dianggap zakat. Kenapa? Tidak ada niat dari Soleh. Nah, Soleh yang wajib berniat, wajib yang bayar zakat. Kenapa? Lihtiyaji liniyati. Karena butuhnya amalan tersebut terhadap niat pelakunya. Ya, jadi bedakan. Yang membutuhkannya seperti ini, tidak boleh kita tutupi tanpa izin. Ya, kalau mau boleh minta izin dulu. Ya, dikasih ya, silakan. Nah, terakhir, kaidah yang terakhir. ثم قال المصنف رحمه الله والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. Baik, perhatikan. Ini kaidah yang baru, ini juga Masya Allah luar biasa. Wal wazi'u tabi'i 'anil isyani kal wazi'i syar'i bila nukran. Apa artinya al wazi'? Ya. Kalau kita lihat ini ya apa? Yang menghalangi, yang mencegah. Ya, ada yang menerjemahkan dengan sanksi. Paham ini? Jadi wazi' tabi'i yang sifatnya tabiat, ya. Dari maksiat-maksiat itu seperti wazi' syar'i. Ya. Sanksi dari syariat tanpa diingkari bila nukran. Nanti akan jelas dengan contoh. Bisa paham ini? Nah, lanjut. ثم قال المصنف رحمه الله الشرح الوازع عن الشيء والموجب لتركه. Nah, ini al-wazi' dari sesuatu, itu al-mujib litarki, sesuatu yang mengharuskan kita meninggalkan. Ya. Ini wazi' ini akan terbagi dua nanti. Wazi' tabi'i, sifatnya tabiat. Ya, ada namanya wazi' syar'i. Ya, wazi' syar'i. ومعنى هذا أن الله حرم على عباده محرمات صيانة لهم ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية. Nah, ini coba ya. Kenapa ya? Wa nasaba lahum ala tarkiha wazi'atin tabi'iyatan wa wazi'atin syar'iyatan. Terus. فالذي تميل إليه النفوس تشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا. Baik, terus lanjut sampai selesai. وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازن الطبع. Kelihatan ya? Kenapa? ونفرته عنها وذلك كالأكل النجاسات والسموم وشربها فإنها لم يترتب عليها عقوبة اكتفاء بنفرة النفوس عنها بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يترتب عليها عقوبة. Nah, perhatikan. Ini jelas ya? Kata beliau rahimahullah, wa makna hadza, apa artinya ini kaidah? Wal wazi' at-tabi'i 'an al-isyani kal wazi' syar'i bila nukrani. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, anna Allah harrama 'ala ibadihi al-muharramati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas hamba-hambanya perkara-perkara yang diharamkan, banyak. Siyanatan lahum, sebagai bentuk penjagaan untuk mereka. Terus wa nasaba lahum 'ala tarkiha wazi'atin tabi'iyatan wa wazi'atin syar'iyatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk mereka karena wa nasaba lahum 'ala tarkiha, dan Allah telah
menancapkan, ya, menetapkan untuk mereka, ya, wazi'at tabi'iyah dan wazi'at syar'iyyah ala tarkiha, agar mereka bisa meninggalkannya. Itu wazi'at itu tadi, mencegah, yang menghalangi, ya, yang dengannya orang meninggalkan itu perkara yang haram. Bisa paham ini? Penghalang, pencegah tersebut ada dua. Ada yang tabi'i, dari jiwa memang sudah tidak suka. Ada yang sifatnya syariat syar'i. Jiwa suka tapi ini kau berzina, cambuk kau 100 kali. Sudah menikah berzina, kau dirajam. Ini kan wazi'at syar'iyyah. Kemudian beliau lagi, kapan ini wazi'nya tabi'i, kapan wazi'nya syar'i? Perhatikan. Falladhi tamilu ilaihi nufusu wa tashtahihi. Maka perkara-perkara yang jiwa itu condong kepadanya, suka kepadanya, maka ja'ala lahu uqubatin munasibatin tilkal jinayah. Maka Allah telah menjadikan untuknya, ya, hukuman-hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Ini namanya wazi'at syar'iyyah. Paham ini? Seperti misalnya tadi zina. Belum menikah dengan nikah syar'i 100 kali cambukan. Ini kan menghalangi, mencegah orang berzina. Tapi sifatnya syar'i, karena ini zina itu disuka, disenangi. Ya, mencuri, potong tangan. Oh, apalagi yang hobinya mencuri, potong tangan nanti. Ini menghalangi dia, mencegah dia. Ya, dan ini sesuai dengan pelanggarannya, khifatan wa thiqalan wa mahallan, dari ringan beratnya dan tempatnya. Ini kalau jiwa itu senang, ya, suka pada dikasih wazi apa? Wazi syar'i. Terus perkara yang haram yang kedua, yang memang jiwa tidak suka. Paham ini? Pada kata Syekh, wa ammal muharramatul lati tanfiru min nufus. Adapun perkara-perkara yang haram yang memang jiwa itu lari dan tidak suka. Ya, adakah Ustaz? Ada, lihat. Falam yurattib 'alaiha haddan, maka Allah tidak merentetkan atas perkara haram tersebut adanya hukum had. Ya, kan kalau tadi zina, suka orang, siapa tidak suka? Paham ini? Dalam arti apa? Itu sesuatu yang disukai jiwa, syahwat. Paham ini? Jadi dikasih zina, cambuk 100 kali. Sudah nikah zina, rajam, mati. Ya Gifari, mati. Apa ini? Adapun yang memang jiwa tidak suka, Allah tidak rentetkan ada hukum had. Kenapa? Iktifaan biwazi' taba', karena cukup dengan adanya wazi' pencegah, penghalang yang berupa tabiat. Wa nufratihi anha, dan larinya, ya, jiwa tersebut dari perkara-perkara itu, karena memang tidak disuka. Contoh, wadzalika ka'aklin najasa, seperti memakan najis. Sekarang saya tanya, itu dosa atau tidak makan najis? Ini supaya antum paham ini, supaya antum ngerti kaidahnya. Beliau jelaskan, makan najis dosa atau tidak? Minum najis dosa atau tidak? Ya, makan racun dosa atau tidak? Minum racun dosa atau tidak? Dosa. Bisa paham ini? Tapi tidak ada hukum had bilang kalau kau makan najis dicambuk 100 kali. Kau minum racun seperti ini ini had ya, bukan berarti ini dosa tidak ada akibatnya, bukan. Ya, apalagi bunuh diri itu kan adabnya mengerikan. Barang siapa yang membunuh dirinya maka dia akan disiksa dengan bagaimana cara dia membunuh diri. Yang kita bahas ini hukum di dunia, hukum had, wazi' syar'i, wazi' taba'. Perkara yang memang tidak disukai oleh jiwa ini tidak ada wazi' syar'inya, karena cukup dengan wazi' taba', wazi' tabi'i. Karena secara tabiat orang tidak suka. Orang siapa mau minum racun? Ya, busuk, pahit, semua. Ya, paham ini? Najis, bau, jorok. Ya. Ini kan tabiat sudah tidak suka, sudah cukup itu. Jadi ini tidak ada hukum had.
Ya, fa innahu kata Syekh, perhatikan, jadi ka'aklin najasat was-sumum, seperti makan najis dan makan racun, wa syurbiha atau wa syurbihima, dan juga minum najis atau minum racun. Kan najis kan ada yang bisa dimakan, ada yang bisa diminum. Racun juga begitu, ada yang bisa dimakan, bisa diminum. Ini tidak ada. Lam fa innahu lam yurattib 'alaiha 'uqubatan. Allah tidak merentitkan atas perbuatan ini, makan najis, minum najis, makan racun, minum racun ini ukubatan, itu hukum had, tidak ada. Ya. Kenapa? Iktifaan binufratin nufusi anha. Karena Allah mencukupkan dengan larinya jiwa dari perkara tersebut. Itu sudah wajib tabak. Ya, jiwanya tidak suka. Beda tadi yang tamilu ilaihi nufus atau syahi, yang memang jiwa suka. Paham ini? Itu dikasih wajib syar'i. Maka paham ini? Jadi tidak ada memang, perhatikan, hukum hadnya, hukum hadnya, bal akan tetapi yu'azzaru 'alaiha, akan tetapi dia dihukum ta'zir, dan ini dari pemerintah. Siapa lakukan ini dia didenda, siapa lakukan ini dipenjara, siapa lakukan ini dihukum push up misalnya. Itu dari ta'zir dari pemerintah. Kasairil ma'asi, sebagaimana maksiat-maksiat yang lainnya, allati lam yurattib 'alaiha 'uqubatan, yang Allah tidak tetapkan atasnya uqubah, hukum had. Kan tidak semua ada hukum hadnya, tidak semua. Paham ini? Maka ini kembali ke pemerintah, di ta'zir namanya, dihukum ta'zir. Ini kaidah terakhir, kemudian penutup. Thumma qala al-musannif rahimahullah, walhamdulillahi 'ala at-tamami fil bada'i wal khitami, fil bada'i wal khitami wad dawami. Thumma as-salatu ma'a salami sya'i'i 'ala an-nabiyyi wa sahbihi wat tabi'in. Kemudian beliau tutup dengan ucapan hamdalah dan salawat dan salam. Walhamdulillah, kata beliau rahimahullah, walhamdulillahi 'ala tamami fil bada'i wal khitami wad dawam. Dan segala puji hanya milik Allah atas kesempurnaan yang selesai, ya sempurna apa yang beliau karang ini, fil bada'i di permulaan, wal khitami di penutupan, wad dawam dan seterusnya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sholatu ma'a salamin sya'i 'ala nabi wa sahbihi wat tabi'in. Dan kemudian semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi dan para sahabatnya dan para tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi dengan baik. Alladzina taba'uhum bi ihsan. Lanjut. Summa qala al-musannif rahimahullah asyarh hamdulillahi fi mabda'il umuri wa khitamiha wa istidamati dzalikal hamdi min asbabiz ziyadati li fadlillahi wa karamihi. Walhamdulillahi 'ala al-umuri yujibu bi barakataha wa zakaaha wa namaaha wa hifdhaha min al-afati wa yujibu kamal al-intifa'i biha. Subhanallah, ini faedah ya. Di penutupan juga masyaallah ya, kayak faedahnya luar biasa. Alhamdulillah, kata beliau, alhamdulillah fi mabda'il umur wa khitamiha wa silamatu dzalikal hamdi min asbabi ziyadati fadlillahi wa karamihi. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala di awal urusan, di akhir urusan. Wasqidamatu dzalikal hamd, dan terus menerusnya pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita disyaratkan memuji Allah pada kebaikan-kebaikan yang kita peroleh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita dapat musibah yang tidak kita sukai pun kita memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya enggak? Jadi di awal perkara, di akhir perkara, terus menerusnya itu kata Syekh min asbabi ziyadati li fadlillahi wa karamih. Dari sebab bertambahnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, puji Allah, bersyukur. Dan cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah nikmatku atas kalian. Dan cara bentuk syukur kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dan terbentuk syukur kita puji Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Dan dengan bersyukur akan bertambah nikmat. Ya. Walhamdulillahi 'alal umuri yujibu barakataha wa zakaaha wa namaaha wa hifdhaha min al-afat wa yujibu kamalal intifa'i biha. Dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara urusan-urusan kita itu mengharuskan adanya berkah Allah. Ya.
berkah Allah pada perkara tersebut, berkahnya perkara tersebut, ya, berkembangnya, ya, perkara tersebut. Ini namanya berkah, ya, ziyadah wa numu, ya, berkah itu. Bisa paham ini? Bertambah, berkembang, wa nama'ah, sama tumbuh, ya. Kapan? Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, wa hifdhaha minal afat. Dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada urusan-urusan kita itu akan menjadi sebab, ya, Allah jaga urusan itu dari afat, ya, dari kejelekan-kejelekan. Dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala pada urusan-urusan kita mengharuskan sempurnanya pemanfaatan dari perkara tersebut. Ya. Ini kan namanya berkah. Berkah apa artinya? Di antara bentuknya bermanfaat. Ya. Dan ini subhanallah, tulisan beliau dipakai hampir semua pondok baca. Hampir semua santri sudah pernah pelajari buku ini. Paham ini? Apalagi di awal-awal belajar. Sudah baca. Ini buku ringkas subhanallah. Ya, tapi faedahnya luar biasa dan ya sangat bagus. Jadi pijakan di awal belajar, khususnya dalam bidang qaidul fiqhiyah. Terus وأنا أسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى تضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد والله الموفق للصواب. وأنا أسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد والله الموفق للصواب. Dan saya, kata Syekh, memohon kepada Allah dengan karunia-Nya dan keutamaannya yang tatalasha wa tatmahil. Itu tatalasha dan tatmahil mirip artinya, itu yang hilang sirna di sisinya adzunub, yaitu dosa-dosa. Maksudnya Allah mengampuni dosa-dosa. Tatalasha dan tatmahil itu artinya apa? Sirna, hilang. Mana failnya? Adzunub, dosa-dosa. Bisa paham ya? Maksudnya beliau menyebutkan nama Allah dan sifatnya sih. Ya, alladzi kan kembali kepada Allah, itu sifat. Sama sebagian sahabat, alladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Itu sumpah Nabi, ya. Paham ini? Ini disebutkan sifat Allah, alladzi, yang. Paham ini? Isim mausul. Sehingga juga sifat Allah yang dosa-dosa itu hilang sirna di sisinya. Maksudnya Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun. Apa permintaannya? Ayyaja'ala fi hadhihi risalah jami'a ma asyarna ilaihi min hadhil fawaid. Itu Allah menjadikan pada risalah ini, tulisan ini, seluruh apa yang kami isyaratkan kepadanya dari faedah-faedah. Itu tadi, ya, berkah, ya, penjagaan dari afat, ya, kesempurnaan pemanfaatan risalah ini, dan yang lainnya dari yang beliau niatkan. Tentunya beliau minta agar Allah mewujudkan hal tersebut. Wallahul muwaffiqu lis-shawab, dan Allah lah yang memberi taufik kepada hamba kepada yang benar. Tamat biqalamin fakir ila rabbih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ghafarallahu lahu jami'ad dzunub. Itu pada tanggal 18 Tsamin Asyar min Dzulqa'dah sanata wahidin wa salasin wa salasimatin wa alfin minal hijrah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya, bayangkan ini 1331. Sekarang berapa? 1440. Nah, 100 tahun. 115 tahun. Jalan. 31 tambah 15 46. Ini 300. Ya, sekarang 400. Ini buku masih dibaca, subhanallah. Itulah berkahnya, Mas. Yang begini nih yang kita cari. Meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang terus bisa mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Ya, bayangkan para ulama, ya. Ya. Ibnu Malik dan seterusnya, banyak dari para ulama. Al-Bukhari, ya, meninggal 256 Hijriah. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in meninggal, ya, di abad pertama Hijriah, di tahun 100-an
sebelum genap 100 Hijriah. Paham ini? Abad pertama, para tabi'in sampai detik ini masih bermanfaat. Ya. Inilah yang kita kejar. Paham ini? Jadi bukan sekadar berpahala, kita cari yang mengalir pahala. Yang terus menerus pahala. Ini antaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Muslim, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika orang sudah meninggal maka akan terputus seluruh amalannya. Terputus seluruh amalannya. Kenapa terputus? Dia bisa lagi goyang. Ya Saleh. Orang meninggal bisa datang kajian, datang belajar bisa. Nabi, orang yang sudah meninggal bisa berzikir, goyang mulutnya, bisa. Bisa cabut uangnya di dompet, bersedekah, tidak bisa. Inqata amaluhu, terputus amalnya, kan sudah meninggal, tidak bisa lagi beramal. Illa min salat, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah yang paling hebat di antaranya adalah sedekah jariyah pada fasilitas belajar agama. Ya, masjid, pesantren, ya, sarana di masjid atau pesantren tersebut orang pakai belajar untuk menuntut ilmu, luar biasa. Yang kedua, ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Ini coba lihat, mengalir pahalanya walaupun syekh sudah meninggal. Kemudian waladin salihin yad'u, anak yang saleh yang mendoakan dirinya, dan tidak bisa terwujud anak saleh tanpa belajar ilmu agama. Saleh bagaimana? Ya saleh. Ya. Mau saleh bagaimana? Biar namanya saleh. Kalau tidak belajar agama mau jadi apa? Ya anak saleh. Saleh bagaimana? Saleh bergelimang dengan kesyirikan, bid'ah. Dosa-dosa besar. Walaupun saleh dalam artian pada sebagian perkara soleh, bukan itu. Yaitu semua dengan belajar ilmu agama, ya. Jadi cukup, insyaallah kita akan baca, ya. Semoga Allah mudahkan kita baca Al-Qawaid wal Usul Jami'ah. Ya, pengarangnya masih sama, ya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Al-Qawaid wal Usul Jami'ah. Baik, ilahuna subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.